Ya, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi. Tentunya spesial program yang kami hadirkan untuk Anda mengangkat kisah-kisah inspiratif dari para owner dan juga memberi ruang agar usaha mereka itu bisa tumbuh dan juga berkembang ya. Dan masih bersama dengan Akmal Idrus di sini, founder dari Rapo ya. Yeah. Baik, saya mau tahu lagi nih ya, Akmal, seperti informasikan ya. Biasanya kan kalau tadi sempat diinformasikan oleh Akmal ya, bahwa untuk terjun ke sebuah usaha, pasti kan yang pertama kita pikir itu kan bagaimana kita mendapatkan keuntungan gitu kan. Tapi bagi seorang Akmal, apa sih yang menjadi motivasi ataupun dorongan sehingga Akmal itu ingin langsung lebih fokus ya di usaha sosial ini? Nah ini menarik pertanyaannya. Jadi jujur aja Kak, awal-awal mendirikan ini tidak langsung tiba-tiba wah mau buat deh usaha sosial. Tapi sebenarnya ada proses-proses atau part-part yang saya lalui. Nah, saya sebelum mendirikan usaha sosial ini juga sempat mendirikan sebuah komunitas di Kota Makassar yang alhamdulillah sampai sekarang juga masih terus berjalan. Iya. Jadi komunitasnya itu fokus di pembangunan ekonomi sosial, filantropi, pendidikan dan juga lingkungan. Apa nama komunitas? Nama komunitasnya Komunitas Kejar Mimpi Makassar. Jadi kita diinisiasi oleh salah satu bank. Nah, dari komunitas itu kan betul-betul kita kegiatannya non-profit. Kita belajar tentang sosial, kita belajar tentang lingkungan, filantropi, bagaimana kita bisa berbagi, dan justru bertahun-tahun di komunitas dari situlah muncul kepedulian. Jadi menurut saya kalau mau mendirikan usaha sosial yang harus ada adalah kepedulian dulu, kepekaan dulu, dan kepekaan itu ada ketika kita benar-benar melihat bagaimana kondisi yang terjadi gitu. Dan begitupun kalaupun ada kondisi tapi kita tidak punya kepedulian, menurut saya sih tidak akan mau kita lakukan gitu. Tapi alhamdulillah saya dari proses-proses itu membuat saya bertumbuh dan akhirnya menemukan ide. Karena saya pikir usaha sosial, karena kalau di komunitas kan pasti fokusnya kita kegiatan non profit kan Kak. Bagaimanapun itu harus ada intervensi dari kita ketika itu akan berjalan. Nah, saya mau nih apa yang dilakukan itu lebih berkelanjutan gitu. Nah, sustainable. Jadi salah satu caranya adalah dengan ini membuat sebuah usaha, karena ketika apa yang kita lakukan itu positif dan orang yang kita libatkan juga mendapatkan tambahan pendapatan di sini kan. Nah, mereka itu akan lebih semangat karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang itu butuh itu untuk mereka bisa paling tidak ada tambahan untuk pendapatan kehidupan sehari-hari mereka gitu. Dengan kita membuat produk Rapo misalnya di usaha sosial ini, justru mereka yang minta nih, ayo kita produksi lagi yuk gitu kan, kayak gitu sih. Jadi mereka lebih bersemangat Kak. Oke, awalnya dari keluarga sendiri gimana? Juga memberi support kan? Biasanya kan bilang sudah minjan meko lagi. Iya. Kerja yang itu. Betul. Kan? Ini memang satu part yang saya alami Kak, karena pasti keluarga pikirnya kamu sudah sekolah gitu kan, sekolah tinggi-tinggi disekolahkan, ya sudahlah carilah di BUMN misalnya atau jadi PNS. Apalagi keluarga juga PNS rata-rata alhamdulillah gitu. Jadi mereka pikirnya kenapa gitu kan, tapi karena saya yakinkan bahwa ini adalah sebuah pandangan buat saya dan saya akan bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Akhirnya mereka lama-kelamaan mengerti. Tapi awalnya juga mereka merasa bahwa kenapa sih harus mengurus sampah? Kenapa sih harus mengurus perempuan-perempuan pesisir gitu misalnya? Karena mereka melihat bahwa bukan itu sesuatu yang buruk, tapi kamu kan pasti kita juga butuh sesuatu yang berkelanjutan gitu. Kamu kerja yang pasti-pasti saja. Tapi setelah mereka melihat progres usahanya, apalagi sudah ada pendapatan dari usaha itu, akhirnya perlahan-lahan keluarga juga sudah mulai mengerti dan akhirnya mendukung juga. Nah, kapan nih Akmal bisa sadar gitu ya bahwa akhirnya bisa lebih ngeh gitu bahwa ternyata dari sampah plastik ini ternyata bisa diolah menjadi suatu barang yang bernilai lebih gitu. Jujur
saya lebih tahu bahwa potensi plastik ini ketika diolah secara kreatif akan lebih meningkatkan nilainya itu setelah ikut program Makadaya Fellowship itu. Karena sebelumnya kan gini, saya itu sering mengadakan workshop di waktu masih berkecimpung di komunitas. Nah terus ya suka aja gitu, maksudnya lucu ya, plastik dirubah jadi produk ini, produk itu. Nah awalnya seperti itu, tapi lama kelamaan saya menyadari bahwa ternyata ketika ini dimanfaatkan lebih baik, ternyata potensinya lebih besar gitu. Akhirnya ikutlah program Makadaya itu, kita lakukan riset, kita buat produk. Kalau sebelumnya mungkin kayak kita masih pakai material yang seadanya gitu kan. Sekarang kita mempertimbangkan bagaimana produk Rapo itu betul-betul kita menggunakan bahan-bahan yang kuat, yang awet, dan yang paling penting itu produknya bisa digunakan gitu. Karena jangan sampai kita buat nih produk daur ulang Kak, terus tiba-tiba itu kurang menarik dan akhirnya kurang laku. Jadinya apa? Jadi jadi sampah lagi kan. Nah kita berpikiran makanya gimana nih kita bisa meningkatkan nilai dari sampah kantong plastik ini gitu. Sebelum ya mendapatkan pelatihan ya ke Bali ya, bisa nggak sih memberikan apa semacam setelah mendapatkan ataupun sebelum mendapatkan pelatihan, bagaimana konsep Rapo itu dikelola oleh Akmal? Iya, jadi waktu awalnya memang secara bisnis kurang matang, keuangan juga kita belum tahu harus seperti apa dalam bisnis, karena bisa dikatakan Rapo ini adalah startup ya. Kalau bahasa kerennya atau UMKM sekarang ya. Tapi kalau anak muda bilangnya ini startup. Nah startup itu kalau mau berkembang, mau bertumbuh, kalau mau mendapatkan sesuatu yang besar harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Dan kalau kita berbicara startup pasti dari segi keuangan, marketing, bahkan plan 2 tahun, 5 tahun ke depan itu semuanya sudah harus ada gitu. Bagaimana channel penjualan kita dan itu semuanya harus matang. Nah sebelum ikut pelatihan saya hanya anak muda yang suka untuk kegiatan sosial. Namun setelah ikut program itu alhamdulillah ini lebih matang lagi karena produknya ini Kak kita riset, betul-betul di riset. Terus kita uji coba juga kita bagikan ke orang-orang produknya, apa sih kendalanya ketika menggunakan produk kami gitu kan, apa sih yang kurang, kita benar-benar riset sehingga produknya itu betul-betul lebih matang lagi. Jadi banyak sekali perubahan, begitupun dari segi marketing. Maksudnya kita sebagai usaha sosial pasti juga punya cara-cara untuk memasarkan itu begitu kan. Nah setelah ikut pelatihan juga kita sudah tahu ternyata target konsumen kita seperti ini nih, karakternya, cara komunikasi kita harus seperti ini, kayak gitu. Jadi banyak hal ya, yang didapatkan ya setelah ikut pelatihan di Bali gitu ya. Oke, untuk memberdayakan masyarakat setempat ya, itu ceritanya gimana Akmal? Bisa nggak sih untuk seperti diinformasikan tadi ya, itu memberdayakan ibu-ibu ya setempat. Nah itu gimana konsep bekerjanya? Oke, jadi saya jelaskan dulu kalau Rapo itu kita fokusnya 2. Fokus yang pertama itu di lingkungan yaitu sampah kantong plastik. Yang kedua fokusnya kita adalah kesetaraan gender. Kenapa kita fokus kepada perempuan yang terlibat dalam proses produksi ini? Karena gini, kita melihat bahwa akses pekerjaan bagi perempuan itu masih sangat terbatas. Kita tidak bisa memungkiri bahwa mindset bagi kebanyakan orang masih menempatkan posisi perempuan itu berada di rumah dan mengurus keluarga. Nah itulah yang mematikan mimpi-mimpi mereka. Betul, seputar dapur. Padahal mereka juga punya hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Nah akhirnya kita berpikir bahwa Rapo ini harus hadir untuk mereka, dan kita juga hadir bagaimana mereka juga tetap bisa menjalankan peran mereka sebagai seorang ibu dan seorang istri. Makanya kalau di Rapo itu perempuan-perempuan yang terlibat itu tidak, pola kerjanya itu bukan seperti dari jam 9 ke jam 5, tapi kita lebih fleksibel, kita lebih buruh pabrik gitu. Iya, bukan seperti buruh, dan bukan ya. Begitupun kita kan ini memberdayakan mereka. Kita lebih nyamannya memberdayakan dan berkolaborasi, bukan mempekerjakan mereka. Jadi ketika
ada pemesanan misalnya, kita selalu kembalikan ke mereka apakah mereka bisa mengerjakan atau tidak. Kita tidak mau memaksakan karena tujuan kita adalah bagaimana memberikan dampak ke mereka juga dari segi personal juga, bukan kita mempekerjakan mereka semenah-menah seperti itu, karena kita juga kan mendukung SDG kan, Sustainable Development Goal, di mana kita menyediakan pekerjaan yang layak bagi mereka, sehingga banyak value-value yang kita harus lihat dalam proses produksi dari Rapo itu sendiri. Ya, oke, jadi memberdayakan para perempuan ya. Berartinya Iya. sudah membentuk kelompok kerja gitu ya? Iya, jadi kita juga maunya. sudah punya komunitas perempuan tersendiri. Di Rapo sudah ada 13 perempuan, 10 perempuan di kawasan pesisir, ada 3 penjahit lokal yang kita berdayakan, jadi total ada 13. 13. Iya, tapi kita semoga ke depannya kita kan fokusnya perempuan. Kita maunya yang terlibat di Rapo ini memang benar-benar karakternya beda-beda. Nah, kita mau nih ke depannya semoga Beda-beda maksudnya seperti apa tuh? Nah, jadi ada penjahit lokal. Ada perempuan penjahit lokal, ada perempuan di kawasan pesisir. Oke, sebenarnya untuk prosesnya tuh kayak gimana setelah mengolah sampah plastik? Untuk prosesnya sendiri gimana tuh? Iya. Iya. Jadi prosesnya itu sampahnya kita kumpulkan. Iya. Ini dari hasil rumah tangga pastinya. Dan yang paling potensial itu kita sering ajak itu tempat laundry. Karena kan kita kalau lihat di tempat laundry itu kita bawa pakaian pakai plastik lama, kantongan yang lama, kresek ya. Habis itu dikembaliin pakai kresek yang baru. Jadi mereka punya sampah yang menumpuk. Nah, itulah yang coba kita kumpulkan. Habis itu kita olah di Rapo Impact Center. Jadi kita punya rumah produksi, kita sebut namanya itu Rapo Impact Center. Jadi Rapo Impact Center. Iya, jadi di situ di Rapo Impact Center ini di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, di pinggir tol. Kita buat produknya di situ. Jadi ada mesin jahit, terus ibu-ibu yang menjahit, ada tim Rapo juga yang mengepres produknya gitu. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Tuh ya. Oke, untuk bahan bagusnya sendiri gimana pada saat mengolah ini? Untuk bahan bakunya, untuk plastiknya kan kita ambil dari tempat laundry itu. Untuk material lainnya kita pakai material yang bisa dibilang ini bukan promosi ya, tapi jadi gini ceritanya. Orang-orang menganggap bahwa produk daur ulang itu mudah rusak. Maksudnya itu tidak bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kita inspirasinya sebenarnya dari lorong-lorong. Biasa kan kita lihat ada ibu-ibu yang buat daur ulang, ya kan. Tapi pertanyaannya, apakah itu digunakan? Apakah itu dipakai? Nah, kalau tidak dipakai kan sayang. Sudah ada tenaga untuk membuat itu, tapi jadi sampah juga kan. Saya masih ingat gitu ya, pada saat anak saya membuat prakarya itu disuruh membuat pakaian dari kantong plastik gitu. Iya. Nah, itu sepertinya kalau saya lihat itu disambung-sambung ya. Disambung-sambung. Tapi apakah itu bisa digunakan berkali-kali? Nah, itu makanya kita tuh betul-betul pakai material yang pertama itu pasti sesuai dengan value kita, tidak menggunakan polyester karena itu kan ada plastiknya juga. Yang kedua, kita berusaha untuk membuat produk itu materialnya yang kuat, yang bagus. Kenapa harus yang kuat? Biar itu bisa dipakai lama gitu. Makanya mungkin ada yang sering bertanya, kenapa sih produk Rapo itu sedikit agak pricey gitu kan? Padahal ini kan dari sampah. Nah, itu orang-orang yang melihat begitu, padahal justru kalau dari sampah itu kita kumpulin sampahnya, kita bersihkan sampahnya, diolah sampahnya, belum lagi kita pakai material yang bagus biar itu kuat dan awet digunakan. Jangan sampai kalau Rapo pakai buat produk yang mudah rusak, justru Rapo yang nyampah gitu kan. Itu makanya salah satu alasannya kita. Oke, jadi mutunya jangan dipertanyakan lagi gitu ya. Oke, kita break dulu ya untuk sesaat, dan smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.